Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini, Senin 1 Desember 2025. Sebelum beraktivitas, mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan untuk menuntun hidup kita selalu di dalam Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk tidur yang nyenyak sepanjang malam, dan pagi ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh penuh berkat dari Tuhan. Ajari kepada kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan selalu menjaga kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami dengan baik, dan selalu rindu akan firman-Mu. Jika pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan duduk di bawah kaki Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Saudara Revel. Kiranya Tuhan bersabda melalui firman-Mu sehingga kami boleh hidup sesuai dengan sabda-Mu saja, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan akan dibawakan oleh Saudara Revel Theodor dengan tema Sauh Pengharapan. Nats diambil dari Ibrani 6 ayat 19 yang berbunyi demikian. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Hikmat Pagi hari ini. Kiranya kita boleh disegarkan oleh perenungan firman Tuhan. Kiranya hati kita terus menginginkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kita semakin mencintai Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menaruh perhatian khusus tentang pengharapan umat Allah. Buktinya adalah di sepanjang Alkitab kita dapat menjumpai kata pengharapan. Pengharapan diulang berulang-ulang kali. Nah, sebagian besar dari pengulangan itu merujuk kepada pengharapan tentang kehidupan abadi. Kehidupan abadi yang diberikan kepada mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu ayat yang membahas tentang pengharapan ada di dalam bagian perenungan kita pagi hari ini. Pada ayat yang tadi dibacakan, penulis Ibrani sedang menegaskan tentang sesuatu yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang percaya sama Tuhan Yesus punya pengharapan yang tidak tergoyahkan. Mereka bersandar kepada Dia di dalam segala kondisi. Nah, orang-orang yang tetap setia sampai akhir hidupnya itu akan menerima pemenuhan janji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan janji itu adalah janji keselamatan dan kehidupan abadi, kehidupan selama-lamanya bersama dengan Allah dan semua orang percaya yang lainnya. Sayangnya, berbagai pencobaan iblis sering membuat kita jatuh dan jatuh lagi dan jatuh lagi di dalam dosa. Berbagai pencobaan yang dialami itu bisa membuat kita berpikir, apakah aku tetap akan selamat nantinya? Apakah mungkin aku masih bisa selamat sekalipun terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama? Tetapi penulis Ibrani menegaskan kepastian keselamatan itu dengan menyatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh. Pengharapan itu sauh yang menancap seperti jangkar kapal. Sauh yang kuat, sauh yang aman bagi jiwa kita.
Jikalau kita jatuh dalam dosa, Allah akan menarik kita, akan memampukan kita lagi untuk bangkit lagi. Dan penulis Ibrani mengatakan bahwa Sauh itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Area belakang tabir itu merupakan area yang disebut sebagai Maha Kudus. Ruang Maha Kudus yang biasa ada di dalam bait suci orang Yahudi. Dan area itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar sekali setahun. Sekali setahun oleh imam besar untuk mempersembahkan kurban, namanya kurban pendamaian. Kurban yang mendamaikan. Namun Tuhan Yesus dikatakan telah masuk ke belakang tabir atau ke tempat Maha Kudus itu dan mempersembahkan dirinya sendiri menjadi jalan pendamaian atau untuk mendamaikan kita dengan Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus adalah sauh pengharapan. Sauh pengharapan yang telah menyelamatkan kita dari maut menuju kepada persekutuan bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi sauh pengharapan bagi orang-orang percaya dan yang beriman kepadanya. Maka dari itu, mari yakini kepastian keselamatan yang telah diberikan kepada kita yang percaya. Yakini itu. Jalani hidup kita juga dengan kekudusan, dengan menjauhi dosa. Kepastian akan keselamatan membuat kita menjauhi dosa. Karena itu, Bapak Ibu, kata akhir, pengharapan kepada Kristus adalah jangkar bagi jiwa kita yang tertancap, tertanam oleh kekuatan Allah. Kita boleh menjalani hidup yang kudus dan suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengutus anakmu, Tuhan Yesus Kristus, menjadi jalan yang mendamaikan relasi manusia dengan Allah. Terutama bagi manusia yang mau percaya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tidak ada relasi yang retak lagi. Tapi relasi itu sudah pulih, relasi itu sudah damai. Pengharapan itulah yang membuat akhirnya kami sebagai anak-anak-Mu punya kepastian akan keselamatan. Pengharapan bahwa usaha kami tidak sia-sia pada waktu kami mempertahankan iman kami. Walaupun berbagai goncangan hidup muncul, berbagai pencobaan menyerang kami, tapi pada waktu kami terus bertahan dalam iman kami kepada Tuhan Yesus, itu tidak sia-sia karena pengharapan kami adalah kehidupan setelah kematian. Kehidupan abadi yang menanti, yang akan diberikan bagi mereka yang setia dan tekun menghidupi iman mereka. Biarlah Bapa, Engkau memberikan setiap kami anak-anak-Mu hati yang terus mengasihi-Mu, hati yang terus mau berjuang dalam kekudusan hidup, tidak kompromi, tidak toleransi sama firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang terus punya pengharapan, kepastian akan keselamatan. Biar hati kami tidak terombang-ambingkan dengan dosa kami, tapi kami boleh bangkit lagi dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani hari ini, seluruh hari ini, dengan kepastian bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, jangan kompromi sama dosa. Kita perlu hidup kudus, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.